Shalom kasih Kristus. Sebelum saya memberikan renungan, izinkan saya bertanya, sudahkah kita berani berubah seperti yang Tuhan inginkan? Doa dan harapan saya, kita semua mengalami perubahan hidup seturut kehendak Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita dibawa semakin berani melangkah sesuai arahan Tuhan. Kita berdoa. Karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, kami kembali mendengarkan firman-Mu lewat renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan membuat kehidupan kami untuk semakin mengerti tentang arti hidup di dalam Engkau Tuhan. Dan membawa kami semakin berani untuk melangkah, melakukan perubahan seperti apa yang Kau inginkan. Tuhan, tuntun kami, langkahkan kaki kami seturut apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melangkah saja, terdapat dalam Yosua 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kekasih Kristus, ayat ini adalah firman yang disampaikan kepada Yosua saat Tuhan memberitahukan bahwa ia menjadi pengganti Musa. Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk bersiap menyeberangi sungai Yordan dan menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Ayat ini juga sekaligus mengingatkan Yosua sewaktu ia melakukan pengintaian dan menapakkan kakinya di tanah Kanaan. Tuhan menyampaikan ini agar Yosua jangan memiliki perasaan takut dan melangkah saja. Peristiwa seperti ini adalah kehidupan baru bagi Yosua. Dan ini merupakan awal kehidupan yang sangat berbeda. Inikah yang menyebabkan Tuhan berfirman agar Yosua mempunyai keberanian melangkah? Apa yang dirasakan oleh Yosua mungkin juga dirasakan oleh kebanyakan orang, yaitu tidak mempunyai keberanian melangkah. Sebelum mengenal Yesus Kristus, biasa menggunakan kekuatan akal dan pikirannya. Sebelum mengenal Yesus, ia biasa memimpin, memerintah, dan mengatur. Sebelum mengenal Yesus, sepertinya hidupnya semaunya sendiri. Tetapi sekarang, setelah memiliki kehidupan baru dalam Yesus, terasa sulit menjalankan perintah Tuhan. Hidupnya takut untuk melangkah karena dibatasi dengan rasio atau akal. Takut melangkah untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan karena merasa dibatasi. Bagaimana dapat menjadi anak Tuhan yang baik, sukses, dan berhasil dalam menerima janji Tuhan? Selama ini yang menjadi kendala dalam kehidupan mereka adalah tidak berani melangkah. Mereka mengira bahwa keberhasilan itu bagaikan durian yang jatuh dari langit. Tuhan memang dapat melakukan itu, tetapi itu tidak akan membawa kebaikan bagi kita, karena akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang malas dan manja. Dalam menerima janji-janjinya, Tuhan telah banyak memberikan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan, tetapi hal itu terlewatkan karena tidak mau masuk dalam proses pertumbuhan, proses pematangan, dan proses pendewasaan, agar melalui ini semua dapat memberikan hasil yang berkualitas. Kita harus berani mengambil langkah dan harus menyelaraskan dengan proses yang Tuhan inginkan atas diri kita masing-masing. Kekasih Kristus, apapun bila kita mengukurnya dari kemampuan sendiri dan memang memiliki keterbatasan, semuanya pasti akan muncul keraguan. Pada awalnya Yosua pun mengalami hal yang demikian. Namun Tuhan menguatkan Yosua lewat beberapa pesan sebelum memulai melakukan tugasnya. Dalam firman-Nya, Tuhan menguatkan Yosua dengan perkataan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Perkataan ini dengan jelas menunjukkan betapa perlunya bagi kita untuk berani menapakkan kaki. Melangkah dapat diartikan secara gamblang melangkah saja deh. Kasih Kristus. Ternyata kisah awal mula Yosua memegang tampuk kepemimpinan menginspirasi kita dalam menyikapi firman yang disampaikan Tuhan. Firman bukan hanya diwartakan agar umat Tuhan tahu dan itu menjadi pengetahuan yang tidak menyesatkan perjalanan iman. Tetapi jika kita tidak melangkah untuk melakukan firman itu, maka tidak akan ada tempat baru yang kita injak untuk dimiliki.
Tanpa melangkah untuk melakukan firman, maka firman itu tidak akan menjadi kekuatan dalam keimanan kita. Dan kita tidak memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Apalagi menjadi sesuatu yang meneguhkan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Sekarang, tahukah kekasih Kristus apa yang Tuhan sedang lakukan? Saat ini Tuhan menunggu kita untuk mencurahkan janji-janjinya kepada siapa saja yang mau melangkah. Sudahlah, kita melangkah saja. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan biarkan hati menjadi kecut dan tawar. Sebab Tuhan kita menyertai kita kemanapun kita pergi. Terdapat dalam Yosua 1 ayat 9. Ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengakui diri telah ada DNA ilahi. Bahkan yang telah mengetahui siapa dirinya dalam Kristus Yesus. Tetaplah melekat dalam Tuhan. Melangkah saja sesuai dengan apa yang difirmankannya. Dan jangan pikirkan apa yang akan kita terima. Untuk perlu diingat, hati dan pikiran Tuhan tidak ada hal yang jahat sedikit pun. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini. Membawa iman percaya kami untuk terus melangkah melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau berjanji menyertai kehidupan kami. Tuhan, jangan biarkan hati kami menjadi kecut. Jangan biarkan hati kami menjadi tawar ketika Engkau memproses hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami agar kami tetap berakar dan terus menghasilkan pertumbuhan yang baik di dalam Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.